Langsung saja ke risalah. Taklim kita masih melanjutkan taklim sebelumnya bab 1. Jauharul basmalati fi mumarasatil hijbi, hakikat basmalah dalam amalan hijib, bab 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita berzikir talqin dulu. Syahadat, salawat tentunya kita tujukan hanya kepada Allah. Sama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Langsung salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifat. Ilahi anta maksudi waridloka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Zikir taharah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jahat. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha dunia solihi wa ilaha hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah. Waridullahi ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina. Pak khususan al-baruhi Nur Muhammadin khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka. Wabil khusus hadiri al-madi kalifatul radin. Wabil khusus arwahi juriyatihi. Wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini, baik pentalim maupun yang ditalimi, agar bisa memahami perkataan ini. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Langsung ke risalah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita masih bisa berkumpul untuk melanjutkan taklim kita mendalami perkara-perkara doa ya, yang terkait dengan doa yang khusus atau disebut hijib. Wabil khusus ikhwan yang hadir secara langsung talaki maupun yang tidak langsung, ulama al-qurama, masayikh kenal aja, wabi munadiba murabi hadal mahat asyatid al-fatah gurut kita sahibil qadilah. Yang andung meliakan semuanya andung doakan rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir coba membahas yang terkait dengan hijib basmalah di bab kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak artikel, banyak kajian yang berusaha
mengurai makna basmalah. Ya. Yang lengkapnya tentunya Bismillahirrahmanirrahim. Dan rahasianya banyak kalau kita mau melihat. Ya. Namun rasanya tidak mungkin akan habis-habisnya hingga akhir kiamat. Itu bukti mukjizat Al-Quran. Ini kan membuktikan betapa luasnya ilmu Allah hanya dengan perkara Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang tertuang dalam lafaz basmalah. Basmalah kan merupakan ayat pertama surat Al-Fatihah yang terdiri dari 19 huruf. Diawali huruf ba. Ya. Mengapa harus diawali huruf ba? Ya. Arti kata karena akal kita kan bekerja, kadangkala orang ngungkit. Ya. Tidak diawali huruf yang lain. Bismillahirrahmanirrahim kan diawali ba. Ya. Kita nukil dulu dari para ulama yang mentafsirkan. Ya. Syekh Syed Bakar Al-Naqi bin Syed Muhammad Syato Ad-Dimyati menjawab begini. Anda nukil dari kitabnya, kalau ingin membuat referensi, kitabnya Kifayah Al-Atiqiyah wa Minhaj Al-Ashifa. Menurut beliau, ilmu Allah itu terkandung dalam huruf ba. Dikandungnya di huruf ba. Menurut beliau. Wa qalu da'allahu jami'ul ulumu fil ba'ir bikana makana wabiyakinu mayakunu tawajudul awalimidi. Allah telah menitipkan segala ilmu ke dalam ba. Di kitab itu berkata demikian, yaitu olehku apa yang telah ada dan olehku apa yang akan terjadi. Ulama ahli tasawuf tersebut juga mengatakan begini di kitab itu juga. Waqad audallah ilma kullahu illa harful ba'i wadalika bifadli wati. Allah menitipkan seluruh ilmunya pada huruf ba, yaitu karena kekuasaanku. Nah, antum misalnya nggak ada Al-Quran, Al-Quran ada dikandung di ba, turun ba, curailah. Bingung nggak? Bingung kan? Kalau nggak kita bahas secara lebih dalam makna simbolik ba itulah di huruf ba. Jadi ilmu seluruh itu ada di ba. Nah. Wujudullah, segala sesuatu yang telah ada karena kekuasaanku, kata Allah. Mawujud, terwujud, maka jadi ada. Dan adanya alam semesta termasuk itu adalah atas kekuasaanku, kata Allah. Gampanglah dicurai dengan logika. Pernyataan ini merupakan makna dari perkataan para ulama ya sebetulnya ya. Fala arosiyani ila an yakunallah. Paham ya? Saya tidak melihat segala sesuatu, diperpendek lagi. Saya tidak melihat sesuatu, kata ulama yang pandai menyimpulkan sesuatu, kecuali di situ ada Allah. Lihat gunung ada Allah, lihat manusia ada Allah. Karena dari penyimpulan tadi, Mbak, kita sering terkurung dengan uraian. Maka sering tidak punya kesimpulan yang sesungguhnya apa. Itu akliyah, boleh menganalisa begitu.
Tapi ada saatnya kita coba sekali-kali menyimpulkan ke makna yang dipadatkan. Al-Quran itu maknanya sangat dipadatkan. Paham ya? Nah. Fala arasyian ila an yakunallah. Udah jelas. Seluruh ulama-ulama arifun, kalau ingin nggak pusing, saya tidak melihat segala sesuatu kecuali di situ ada Allah. Itu kan makomatnya nanti ke ihsan kita. Merasa dikontrol, masalah Allah mengawasi, dan itu yakin, harus diyakini, dan itu hukumnya wajib. Insya Allah kita akan beres semuanya dalam berlaku lampah. Berbuat. Kalau kita punya prinsip ihsan tadi, kalau Al-Quran itu gitu kan. Nah ini yang sering tidak ditanamkan oleh kita. Nah ini harus diilmui. Segala bentuk ciptaan yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah. Jelas. Adanya karena diadakan oleh Allah. Jelas. Dan tiadanya juga karena ditiadakan Allah. Jelas. Jadi mustahil ya, Allah tidak mengetahui apa yang telah diciptakan. Walaupun antum sendiri. Mustahil. Jadi penilaian akhlak tertinggi itu bukan waktu ada orang banyak. Waktu antum sendiri. Allah pasti mengawasi. Ya. Sehingga para ulama bisa memahami bahwa apa saja yang mereka lihat di situ ada pengawasan Allah. Itu yang lebih arif bahasanya. Ada pengawasan Allah yang telah menciptakan kita. Apa aja? Karenanya huruf ba kita tarik ke apa? Ke risalah. Pertama kali huruf ba itu diucapkan oleh yang namanya makhluk manusia. Maka dengan huruf ba manusia bisa berkalam. Bukan alif. Ya, tapi ba. Baru dia keluar tuh. Ba. Ba. Ya. Maka kamu bisa berkalam. Kalau kita mau memakai etimologi huruf I, maka kita pakai makna simbolik dengan doa ba. Ayat ba ada di mana? Interaksi. Supaya kita bisa ngomong lancar, supaya kita tidak gagap, ada terapi, ada di mana? Itu hebat Al-Quran. Itu kita curai. Manusia tidak akan bisa tanpa ada dikasih tahu mengucapkan huruf ba, tidak akan bisa ngomong. Karena huruf ba itu pertama diucapkan oleh yang namanya manusia. Syekh Sayyid Bakri Al-Maki menambahkan ba merupakan huruf bibir. Apa namanya? Ba huruf bibir. Bukan kolbu. Bukan. Karenanya melafalkannya menjadi terbukanya mulut antum. Pas ngomong ba, betul terbuka. Ya udah tahu lah dong. Ya kan baru dibedah nih makna terdalamnya. Ya. Awal terbukanya mulut manusia masih belum jadi, masih ditidurkan. Ketika mengucapkan kesaksian Allah adalah Tuhannya. Jawab. Ada di Quran tuh. Dibaca dulu deh. Qalu bala. Betul? Ucapkan bala. Ba. Nah, dibaca. Nah, ini kalau sulit ngomong, gagap, menjadi penceramah. Firman Allah Arab. Surat 7 172 dibaca. Kata dia. Curai ini, maka antum lancar berbicara. Dosen perlu ya. Duh, betul kan? Orang yang sulit, anak-anak bicara susah kan? Nah, ajarin itu. Ya. Ba dulu. Ba.
Enggak dikorek-korek mulutnya. Bak. Nah, itu terapi asyifa. Dari basmalah dibaca. Al-Araf surat 7 ayat 172. Iqra Iwan. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Hikmah tersebut kalau orang mengaku salah, nggak mau mengaku, hakim pakai ayat ini aja ya. Tarbiyah ngajarin pakai ayat ini ya. Kesimpulan semuanya ada di hijib basmalah. Nah, itu terapinya. Setidaknya dalam hal ini hikmahnya kita mengamalkannya ada timbul keyakinan arahnya. Ya. Kita dalami sedikit. Lafal basmalah itu dibacanya dalam kasroh. Paham ya? Betul kan? Kasroh. Kalau bahasa Arab menyebutnya disebut dengan huruf jar. Sedikit pemahaman. Arti jar apa? Al-jaru artinya pasrah, rendah hati. Rendah hati. Jadi pas kolbala kita dipaksa rendah hati, maka saraf itu timbul ke mulut. Bidaya akan berucap ya. Itu poin. Dunia komunikasi ini penting dimahami perkara ini. Dan salah satu pembuka kasyaf. Salah satu ilmu buka kasyaf supaya dia bisa terjohirkan dengan wakilnya mulut. Kan jadi bukti. Jadi dalam bahasa Arab, ba itu artinya disebut dengan huruf jar. Kata al-jaru diartikan rendah hati. Wal yasmu qad hisisa bil jari. Kama qad hasus al-falu bi an yan la jazima. Irob jar adalah khusus bertempat pada isim. Isim itu kata benda. Benar kan? Sebagaimana irob zazam bertempat pada fi'il, kata kerja, maka berucap dia.
maka dia ngomong. Iya kan? Jadi kalau bayi lahir ya jangan langsung rasa. Dokter kan main rasa, ditepok tuh, wah katanya. Kalau kita sebagai orang tua nggak begitu. Ya, nggak begitu. Nggak ditepok sakit lah ya. Itu ilmu terkejut dia. Ketangkep nggak nih? Baca hijib basmalah dalam poin yang pendek. Qalu bala. Insya Allah. Duduk ya. Qalu bala. Bukan saya Tuhan. Ketangkap maksud ceramah itu? Tangkap ya. Nah. Supaya jadi kata kegiatan, kata kerja dari kata isim. Betul kan? Uraian makna katanya kan begitu. Nah ini lain pula cara keilmuannya. Ini beda. Tafsiri tasawuf itu beda. Mentafsirkannya beda. Bukan tahlili. Coba antum naikkan tafsir kita ke tafsir yang sifatnya spiritual. Ya. Insya Allah dengan makna kita mendalami ini, memakrifati hurufnya, kita akan mengerti hijibnya. Ingat kalau di satu hadis, hijib tanpa sanad ilmu, tanpa thayyibah, hukumnya haram. Dilarang oleh Nabi. Paham ya? Termasuk azimah. Tapi bisa halal. Kalau ada penuntun dan benar makna kita melafatkannya, termasuk yang ditempel. Paham ya? Di sini kita duduknya pemahaman. Nah, jadi isim atau dalam arti harfiah adalah derajatnya sangat tinggi loh. Derajat tinggi itu isim, asma. Sedangkan derajat tinggi tadi dapat diperoleh dengan zar. Hati kita tidak boleh ada alif, harus rendah. Ba, paham ya yang kemarin kajinya? Paham ya? Dibantu dibuat tulisannya ya. Sebarkan aja. Pusing tuh. Ya. Aljar. Enggak salah kalau Syekh Syed Bakri Al-Maki membedakan makna sifat huruf ba dan makna alif. Beda. Dengan dua sifat jelas ba dan alif maknanya berlawanan. Satu hanya boleh ke makhluk, satu lagi kepada Al-Khaliq. Alif Allah. Ya. Maka pas ba diturunkan kedua itu kemakhlukan terbentuk akibat dari alif. Ya. Fa inna fiha tarafu antaktura wa tatula walidalika asqata. Karena mengandung kata benda yang terlalu banyak dan terlalu panjang, makanya huruf alifnya berlawanan dengan ba harus dihilangkan. Susah ya? Ketangkep nggak tuh? Paham ya? Jadi tahu itu kenapa nggak ada alif? Karena bismillah itu diucapkan oleh manusia. Iya kan? Nah, jadi sesungguhnya pada huruf alif itu terkandung makna merasa yang paling tinggi. Alif itu merasa paling tinggi, merasa paling banyak memilikinya. Itu hak Allah, mustahilah hak manusia makhluk. Berfungsi untuk memanjangkan bacaan. Fungsi huruf, benar nggak? Iya kan? Hanya itu fungsinya. Karena sebab inilah huruf alif dibuang. Hebat nggak Allah menciptakan kalam? Di sini kita bisa menerka itu bukan buatan manusia.
Sama ya keyakinan kita. Jadi kita nggak sepele menghadapi hal-hal yang sifatnya sifat Quran. Itu sebabnya bismi. Awalnya apa? Kata huruf ba. Dan ismi biasa diartikan dengan menyebut nama. Menyebut nama. Pada lafal basmalah. Dalam rasam Utsmani ya. Tidak ditulis bi ismillah. Tidak. Namun alifnya dibuang. Menjadi apa? Bismillah. Betul kan? Karena alif mengandung makna yang berlawanan dengan huruf ba pada awal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, hilang alifnya. Jadi berdasarkan pemahaman ini, mudah-mudahan ikhwan bisa ngambil kesimpulan bahwa huruf ba dipilih oleh Allah menjadi awal basmalah. Oleh sebagian ulama ditafsirkan karena beberapa sebab, diantaranya ada beberapa sebab, ada 3 kalau nggak salah. Kenapa ba nggak huruf lain? Pertama, perhatikan ya, ba hu al hirfu alladhi yahtawi alaihi ma'rifatullah bi tafsiri babil kuati bi kudrati. Ba adalah huruf yang di dalamnya terkandung ilmu Allah. Ma'rifatullah kan? Berarti ya terkandung ilmu Allah pasti. Dengan memaknai ba sebagai kekuasaan. Bikudratilah dengan kekuasaanku. Betul, itu yang pertama. Yang kedua, waharpul baihul harpul aladi yalfijuhul abdu amammallah la awal maratin aipi kalimatin bala sahadata anallahu huwal illahul wahidul khaliqu wa mudabbirul kaun. Huruf ba adalah huruf yang diucapkan hamba di hadapan Allah pertama kali. Yaitu pada kata qalu bala. Ya kan di Quran? Nah, sebagai bentuk kesaksian mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan. Pencipta, penguasa alam semesta. Jangan sampai lalai. Kedua, dari ilmu ba kita udah bisa mencurai makna dalamnya kan. Yang ketiga, harfiin harful ba'ilah mauna afdalu minal hurufi ukra bima fil dalika alifu fal basmalatu tabda'il biharfil ba'il walasa biharfi ahara. Iya kan? Secara harfiah huruf ba itu, harfiah ya, huruf ba memiliki makna yang lebih baik kalau kemahlukan dibandingkan huruf-huruf lainnya. Kalau alif mutlak hakul Allah, ya, huruf lain. Karena alif mengikuti semua huruf. Meliputi ya. Kalau ditanya huruf apa yang meliputi Al-Qur'an? Kita udah tahu. Alif. Di ain ada alif? Ada. Semua ada alif, nggak bisa hilang. Jadi mulia ba itu karena dia di awal. Sehingga basmalah diawali dengan huruf ba, bukan huruf yang lain. Nah, jawaban ini udah jelas. Kalau ada pertanyaan, kenapa diawali dengan bismillah segala kegiatan? Diawali huruf ba. Ada pertanyaan sampai sini? Ya.
Jangan lupa tuh, apapun kegiatannya Bismillahirrohmanirrohim. Kita sering lupa itu, makanya dimaknai. Banyak penafsir-penafsir lain yang terkait basmalah, baik secara makna perkata, huruf ba, ismu Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, maupun secara keseluruhan. Jika satu huruf dari Al-Quran sedemikian luasnya maknanya, satu huruf aja, dan demikian manfaatnya, sampai bisa membuka hijab, bagaimana dengan seluruh huruf dalam Al-Quran? Introspeksi. Kalau kita nggak mau mendalaminya rugi banget. Itu sebabnya Al-Quran hudalinas, petunjuk. Boleh kita memakai bahasa lain, memaknai huruf lain, jangan tinggalkan kata ini dari langit, bukan manusia ciptaan. Hakul yakin? Yakin? Ya. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam ayat-ayat Allah dan dimudahkan pula untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman petunjuk dalam hidup kita agar dapat meraih keselamatan dunia wal akhirah. Betul ya? Sedikit curayan tadi dikaitkan dengan hijib. Kenapa Anda membaca hijib? Karena kaitannya sering terpenggal dalam kelompok awal, ya. Karena itu mengamalkan doa-doa, khususnya doa hijib, pada dasarnya tidak lepas dari ikhtiar kita untuk mengorek lebih dalam usaha seorang hamba supaya bisa melakukan dalam bentuk doa kepada Allah secara sisi yang benar. Jadi sebenarnya membaca hijib tidak lebih sebagai salah satu bentuk doa kepada Allah karena kita fakir. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan hambanya untuk berdoa secara benar, secara makrifat, secara khusus bila perlu berdoa kita tidak serampangan begitu saja. Nah, itu sebabnya ini ditunjuki pengertian makna Quran firman Allah ini di Al-Mu'min 60 Iqra Iwan. Itu kaitannya ke yang doa khusus sebetulnya di Al-Mu'min itu, bukan doa umum. Ya. Waqala rabbukum udini astajib lakum. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Jadi jangan jadi alif, tegak petang-tang petenteng pasti hukum mati nunduk ya. Hidayah. Ya. Betul kan? Intinya kan gitu. Perintahnya khusus loh. Astajib lakum. Ya, sudah itu ada sombong. Kalau antum nggak berdoa berarti bukan minta kehendak. Kalau kita berdoa itu bukti apa? Kita jangan sombong. Karena kita fakir. Betul kan?
Jadi maknanya udah jelas, doa itu ya ibadah, zikir juga. Ada beberapa dalil hadis yang antum coba kuatkan supaya antum lebih dalam memaknai hijab, khususnya hijab basmalah. Jadi dalil dan hadis Nabi yang menjelaskan kebolehannya diantaranya adalah sebagai berikut. Anna Auf bin Malik Ashadai qala kunna narki fil jahil fakulna ya Rasulullah kaifa taro fi dzalika faqala airidu alayu ruqakum la ba'sa bal ruqa ma lam yakun fihi syarkun, kesyirikan, syarkun. Hati-hati. Dari Auf bin Malik Asy-Syaja'i, beliau meriwayatkan pada zaman jahiliyah kita selalu membuat azimat dan semacamnya. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah, bagaimana pendapatmu ya Rasul tentang hal itu? Rasulullah menjawab, coba tunjukkan ajimatmu itu padaku. Membuat ajimat tidak apa-apa selama, ini kata Nabi, selama la basa barukum malam yakun fi syarkun, selama di dalamnya tidak terkandung kesyirikan. Hadis riwayat Muslim bernomor 4079. Kalau antum selalu menempelkan ke orang sesuatu lafaz, ikuti. Jangan langsung mendektum syirik katanya. Jangan. Tekankan dulu. Zaman Nabi ada yang digantung bagi orang yang belum bekerja akliyahnya. Kalau antum nggak bisa begitu lagi, karena sudah balik anak, betul kan? Sampai ya, hati-hati, jangan udah sirik. Ajimat sirik enggak, ajimat ada di Quran, ada hadis saya lagi. Ini pentingnya untuk jelaskan. Ya. Begitu juga dalam kitab At-Taib An-Nawawi Al-Hafiz Al-Zahabi, dia menukil dari sebuah hadis dari Abdullah bin Umar. Rasulullah bersabda, jangan taklid kalau ini nggak paham, harus diuraikan dulu kepada ulama yang mumpuni, yang ahli dalam hadis itu sendiri. Maka ada yang disebut ini sebab-sebab turun hadis, asbabul wurud, betul kan? Di Quran aja juga nggak begitu juga, ada asbabun nuzul, sebab turun. Iya kan? Maka tanya ahlinya. Idhas takun ahadukum falilqra. A'udzu bi kalimatillah at-tammati min ghadabihi wa adabihi wa min syai'ati aibadihi wa min hamajatil syaiton wa an yatiyani aindahalan yatamakana syaitonu min idai insani. Apabila salah satu di antara kamu bangun tidur, maka bacalah bacaan yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Dulu disampaikan, berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat aja bisa ngelindungin, karena ada kodam. Yakin ada penunggunya, malakut. Itu petunjuk Allah. Kalimat Allah aja bisa melindungi kita. Sempurna ini dari kemurkaan, siksaan, azab Allah, dari perbuatan jelek yang dilakukan oleh kita sebagai hambanya, dari godaan setan serta dari kedatangan padanya.
Kalimat Allah aja bisa menyelesaikan itu. Maka di sini harus dipahami, itu bukan huruf biasa. Maka setan itu tidak akan dapat membahayakan orang tersebut. Makanya kalau antum buat raja sering terpengal huruf, bukan kalimat. Duduk tuh. Karena dengan itu ada kodam. Itu ada di Quran. Paham? Tantang. Besok antum tolong kalau orang belum balik, otaknya blank, mabuk, kasih aja raja. Kasih aja rajanya yang keren-keren. Kasyaf, alif, masukin tuh. Gelimpungan bisa tuh. Ya. Nah sekarang logika kita nerima nggak nih? Sanadnya ada, hadisnya ada, Quran diungkapkan jelas ada, nggak langsung taklid, langsung mengkafirkan, syirik, musyrik. Nggak bisa begitu. Karena itu Abdullah bin Umar mengajarkan bacaan tersebut kepada anak-anaknya yang belum balik. Caranya gimana? Yang belum balik ya, menulisnya pada secari kertas, digantungkan di bajunya. Karena diajarin juga nggak bisa. Ini riwayat sahih. Digantungkan di lehernya ada. Nggak percaya bukunya, At-Tib Nabawi halaman 167 tuh lihat ya. Karangannya tadi udah disebut. Abdullah bin Umar. Cara ngajarinnya begitu. Pas kita misalnya nggak pintar nih, orangnya nggak sulit biasa. Antum kasih tuh raja ya. Kan ada dosisnya. Kalau sudah 2 minggu, tolong dilepas. Ya kan? Betul kan? Jangan diteruskan. Bolora'ah dipakai. Dicuekin. Apalagi mendoktrin. Musyrik katanya. Ini gimana ini? Repot nggak tuh? Jadi di buku tadi At-Tib An-Nabawi, hijab dapat dibenarkan dalam agama Islam kalau ada ijazah, orang yang mengontrolnya, ada pengawasnya. Paham? Hijab, amalan hijab. Jangan minta izin bro, antum udah balik. Ya, betul kan? Apalagi sikap kebendaan. Ya, diisi kodamnya, bingung kalau udah balik tuh. Iya kan? Ditaruh pula keris nanti di tempat andongnya. Repot kan yang kayak gitu. Ya. Mungkin ya udah tinggi umurnya, tapi dia belum balik, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa ya. Ya. Nah, dengan demikian hijab dapat dibenarkan selama ada diilmui, gitulah ya. Memang ada hadis yang secara tekstual yang perlu andung renungkan dan tanyakan kepada ahlinya. Dan ini saya hadisnya ada indikasi langsung kalau taklid menjadi sesuatu yang ekstrim haram katanya. Hadis ini sahih karena menggunakan ajimat. Misalnya salah satu hadisnya begini. Riwayat Ahmad bernomor 3385 ya. Matan hadis isinya begini nih. Anna Abdullah qala samatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innar rukun wat tamaima wat tawalata syirkun. Itu keren hadisnya banyak, langsung hantam ke situ semuanya. Dari riwayat Abdullah, Rasulullah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bahwa ruqyah, jimat, hijab, pelet, perbuatan musyrik. Benar kan? Kalau kita nggak ngadalami ilmu hadis gimana tuh Pak? Coba tanya. Gampang nggak membid'ahkan orang, mensyirikkan orang? Sangat gampang kan? Sangat gampang. Banyak maaf orang yang ahli filsafat. Hati-hati. Karena termasuk dosa. Ilmui. Pahami, tanyakan. Jadi mengomentari hadis tadi langsung Ibnu Hajar, pakar ilmu hadis.
akui keilmuannya. Dunia, nggak Indonesia Pak, dunia. Pakar ilmu hadis, sangat ternama. Sampai-sampai ulama akhirnya menukil ini dia. Pendapat beliau Ibnu Hajar, wal nahi fi hada hadithi au fi gairihi an yakun al mu'alik laisa fi Qur'an wa nahwahu wa idakan mirfaq ala syakli zikrillah subhanahu wa ta'ala falayan tabik alayya an-nahi. Keharaman yang terdapat dalam hadis tadi, yang sahih tadi, hadis yang lainnya juga adalah apabila yang digantungkan itu tidak mengandung Al-Quran atau yang semisalnya dan tercampur. Duduk. Apabila yang digantungkan itu berupa zikir kepada Allah dan paham maknanya walaupun terpenggal, ada petunjuknya, maka larangan itu tidak berlaku. Itu pendapat dari Ibnu Hajar. Sepakat? Nggak mungkin ulama top pakar ini berkata demikian kalau tidak benar dia mengungkit dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, karena hal itu digunakan untuk mengambil barokah dari kekuatan huruf Quran yang bukan dibuat manusia. Karena di huruf Quran pasti Allah melindungi dengan kemakhlukan yang disebut kodam. Barokah minta perlindungan atas nama Allah. Itu itikad. Zikir kepadanya. Ini diungkap di juz 6 halaman 180 181. Nama kitab Ibnu Hajar itu yang lebih spesifik Fadailul Qadir judulnya. Banyak bener referensinya, enggak bingung nanti kalau nggak dikasih referensi minta bukti kan. Nah kan bukan omongan anu kan. Ngeri juga lo nanti difitnah lo kan. Ya. Itulah dasar kebolehan membuat menggunakan amalan hijib azimah. Karena itulah para ulama salaf di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah juga membuat ajimat. Sampai-sampai Ar-Marruzi membuat buku berkata begini. Sakiti Aimratun Nila Abi Abdullah Ahmad bin Hanbalin Annahala tajalu takliku ida kanatu wahdahu fi baitiha. Summa katabal imamu Ahmad bin Hanbalin bi adihil basmalata wa suratal fatihat wal muawidata ayini suratul falaqi wan nas. Benar? Coba hijib pasti ada suratul falaq wan nas. Pasti isinya itu. Ditulis lagi, digantung kadang-kadang. Bukan antum udah balik. Iya. Tapi kalau anak kecil belum balik mana bisa Pak? Harus dilindungi, paham ya? Nah, itu dia, gantung tulis saja. Dalam taharat tinggi nggak perlu adab yang aneh. Benar itu. Karena antum sudah ada ilmunya. Seorang perempuan mengadu kepada Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal bahwa ia selalu gelisah apabila seorang diri di rumahnya. Ini udah balik. Perempuan nih. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menulis dengan tangannya sendiri basmalah, surat Al-Fatihah dan mu'adzzatain. Kamu mengerti? Karena dia bodoh, udah gantung aja di lehernya. Nah, di antaranya suratul falaq wan nas. Tulis saja. Gulung pakai kain supaya lebih kuat. Kasih plastik zaman sekarang. Gantung. Iya kan? Kalau orangnya itu walaupun udah dewasa belum balik, nggak bisa baca Quran. Jangan khawatir, nggak dosa. Karena dilakukan oleh ulama-ulama yang paham hadis.
Ayo, mau ngapain lagi? Ijib ada yang menyesatkan. Yang duduk gali gaman juga nih. Gimana mau mendebat ya? Untuk apa didebat ya? Iya. Al-Maruji juga menceritakan tentang Abdillah, ini keren-keren loh. Tabi'ut sampai sahabat loh. Menulis untuk orang yang sakit panas. Ini bisa dipraktekkan sampai sekarang. Demam tinggi, sakit panas. Ya kalau Iwan demam tinggi sakit panas digantung Pak, pakai surat. Sembuh nggak? Enggak. Ya minum obat ya, pelajari Quran, betul kan Pak? Tapi kalau anak kecil nggak bisa, gantungin aja. Insya Allah ada faedahnya. Nih menulis orang yang sakit panas ya. Basmalah, Bismillah, Wabillah, wa Muhammad Rasulullah. Dibaca tulisannya. Quran surat ini untuk yang sakit panas ya. Quran surat Al-Anbiya 6970. Iqra Ikhwan. Benar tuh. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Kobe Sultan Raja Marah. Kalau Manggalaga, ala paca kapalo, hendak nama mengamalkan gantung salah Quran surat itu. Iya betul Pak. Tapi kan tidak tahu arahnya kama Qurannya. Ndak al-falak, bukan wanas. Beda lagi, betul kan? Kalau hanya itu kamari ubenya. Ndak yakin kalau Nabi Ibrahim santai sih masuk api. Apalagi hanya badan panas. Betul lah. Udah praktekin aja lah ya. Itu tasawuf rapi gunain itu. Nggak perlu tinggi-tinggi, lu udah tulis aja. Gantungin tuh. Berarti kalau tidak berhasil ada faktor lain ya. Ada faktor lainnya ya. Nah, ingat itu, tapi umumnya berhasil lah. Yang duduk ngerti itu. Inabah begitu inabah. Menggunakan ayat wahyu. Pangkal dari basmalah tadi sebetulnya. Kalau mau diungkit gak ada di situ. Terbuka hijab kita. Mau dipraktekin? Udah berapa ayat? Nah, lanjut. Contoh-contoh dari ulama keren dulu untuk ngobatin orang. Nggak perlu ada dokter spesialis. Quran itu paling spesialis. Aku yakin aja. Quran surat Al-Anbiya. Sian demam, itu dia. 6970, jangan dilanjut 71 ya, tambah Manggalaga. Salah dosis. Ya. Abu Daud menceritakan, saya melihat ajimat dibungkus kulit di leher anak Abu Abdillah, ulama besar, anaknya Abu Abdillah, yang masih kecil. Begitu juga Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah menulis di dahinya, ditulis pakai apa tuh? Pakai waktu itu semacam tinta di dahinya. Orang yang mimisan, mancoro saudara. Kalau lagaya yang ditulis di Indonesia ngejuerang, belum kan pusing Pak.
keluar terus dari hidungnya. Apa yang ditulis? Iqra Ikhwan, Hud 44. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. Dan difirmankan, hai bumi, telamlah airmu, dan hai langit, hujan berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Di sini kita dalami budal, nggak boleh keluar. Budal, ba. Karena budal itu sendiri menjadi binasa kalau habis. Betul kan? Budalil qaumiz zalimin. Itu maknanya. Itu terapi. Sampai badan tindak itu mencoro. Bertanya dong. Insya Allah. Enggak percaya. Ayo deh. Keluar aja duit lah ke dokter, kasihin. Ribuan tuh ayat tuh. Mengandung kodam yang melindungi kita. Hudalinas asifah di Quran itu. Jauh-jauh sekolah, dapatnya cari kerja bingung. Repot. Banyak maaf. Anu bukan untuk menyaingi kehidupan sekarang dalam intelektual tinggi. Intelektual tinggi kita kalau kita mau mentelaah, mendalami hudalinas kita. Karena itu bukan ayat manusia. Sepakat? Sepakat ya? Banyak jemaah kita di luar yang masih udarador. Yang takut bini, yang ingin bercerai, yang harga diri jatuh. Coba salah saya itu mah. On mana? Betul nggak Pak? Dalami sih kok, salah saya. Bukan ego-egoan. Banyak maaf ya Allah, fakirun. Anu nggak ingin pakai alif. Kita hanya punya ba. Yang tadi itu ditulis khusus lagi. Al-Adab Asy-Syariyah wal Minah wal Marizah juz 2 halaman 307 dan sampai 310. Itu macam-macam raja, macam-macam tertulis di sana. Silakan cari bukunya. Adanya di Mesir, mabuk loh. Ya. Syarat keilmuan tadi beberapa poin sudah. Ya. Darah nan mancoro, sudah itu ange nan manggalaga, kan itu poin kehidupan sekarang, betul kan? 2 surat. Kalau dia sudah balik, dia amalin sendiri, ke air boleh, dipakai di sholat boleh, minta tolong kepada sabar dan sholat boleh. Kalau anak nggak mungkin kayak gitu disuruhnya, tulis, gantungin aja, atau minumin, paham ya? Jadi jangan dipersulit untuk tarbiyah asyifa ini. Ya, sampai ya. Syaratnya untuk bisa begitu ayat tadi, semuanya dari konteks basmalah. Syaratnya, tidak semua doa azimat dapat dibenarkan. Setidaknya ada 3 ketentuan yang harus antum perhatikan. 1, harus menggunakan kalam Allah, tidak bisa huruf biasa. Kedua, harus menggunakan sifat Allah. Asma Allah. Dan juga sabda Rasulullah sunnah. 3. Jangan melenceng, harus ada itu. Paham ya?
Dan antum boleh membuat resep sendiri. Tapi syaratnya harus kalam Allah, harus ada sifat Allah, harus ada asma Allah, harus ada sunnah Rasulullah. Ya. Menggunakan jelas bahasa Arab. Terakhir, kalau terpenggal harus dipahami ba apa, alif apa, sin apa. Belum sampai kita. Karena huruf hujaiyah banyak. Ada rasam ilmunya. Ketiga, tertanam keyakinan bahwa ruqyah itu tidak dapat memberikan pengaruh apapun. Tulisan itu tanamkan, bukan pengaruh obat. Sering lupa, dek raja tagantung koden sembuh. Ini penting. Ingetin, bukan raja tunan membuat sembuh, bukan waden dan menulis itu sembuh, bukan. Karena takdir Allah. Itu karena takdir Allah. Berarti itu hanya jalan ikhtiar supaya kita tidak kena melenceng dari syariat fikih. Paham ya? Jelaskan itu. Karenanya doa hijib ajimat hantu belau hanya salah satu asbab saja. Tercatat dalam buku, tercatat dalam kitab, nama kitabnya Al-Ilaz Birruqa Minal Kitab Was Sunnah, halaman 82 sampai 83. Detail banget andu ngasihnya ya. Ya mudah-mudahan dapat bukunya kan. Ya kan? Sebenarnya ada itu, kalau yang ini ada di sini bukunya. Ya. Nah. Jadi banyak ragam amalan dalam bentuk doa. Lafal, wirid, aurat, fungsinya untuk membuka pintu banyak. Pintu kesembuhan, pintu rezeki. Supaya lancar, terhindar dari bencana. Sering menyebutnya tolak bala lah. Jadi salah satunya amalan doa. Yang paling keren kita langsung nukil aja deh, karena dijamin ininya ya kebenarannya dan hasilnya. Syekh Abdul Qadir Jailani salah satunya hijib basmalah. Sudah kita amalkan, sudah kita lapatkan. Sampai hari ini udah mabok masih belum ada yang baca. Bingung kan dong ya. Bukan memaksa. Ya, kalau diilmui jelas akan jadi efek yang paling benar, ya. Jadi hijib basmalah, pasalnya lafal doa tersebut didominasi lafal bismillah yang sudah kita curai. Betul kan? Di mana dalam doa tersebut lafal basmalah yang lafal dan maknanya sangat agung dibaca berulang kali. Sebagai tawasul untuk keperluan tersampainya hajat keperluan. Sebagai informasi, lafal doa ini termaktub dalam salah satu kitab yang dijuluki Sultanul Aulia yang bernama As-Sholawat wal Aurat. Pernah Anda sampaikan. Jadi rantai sanadnya jelas. Kitabnya berisi tentang sholawat, wirid-wirid di sana juga ada. Karena itu arti bismillah bukan sekedar bacaan yang dibaca saat hendak memulai sesuatu saja. Bukan. Ternyata lebih dalam di situ. Ada faktor-faktor yang sangat dibutuhkan oleh kita, terutama dalam kehidupan sekarang. Karena di sana memiliki rahasia yang sangat luar biasa. Kalau antum meyakininya. Karenanya Bismillahirrahmanirrahim. Secara bahasa Indonesia kita udah tahu. Dengan menyebut nama Allah, bukan antum. Bukan keahlian antum. Yang maha pengasih lagi paha penyayang kesifat. Bismillah secara hukum tauhid perlu dibaca untuk menghindari syirik. Itu saja. Meski tidak wajib menurut fikih, wajib membaca bismillah menurut hukum tauhid. Antum tauhid. Jadi mewajibkan diri baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tadi kalau kita tidak baca Bismillah, basmalah, jangan-jangan kita meyakini, jangan-jangan
kita meyakini kalau makan pasti kenyang, minum pasti segar. Salah nggak ngomong kayak gitu? Antum makan pasti kenyang, belum tentu bro. Antum minum belum tentu segar, hilang haus, belum tentu. Ketauhidan kita sampai titik itu seharusnya. Karena makan itu punya kekuatan yang luar biasa kalau antum berkata begitu. Ya, ketangkap nggak? Antum pinter karena sekolah di sana, menggeser syariat tuh. Dimakrifatilah bismillah itu, dipahami, diilmui, diamalkan di setiap aktivitas, kuatkan tauhid kita dalam memulai kegiatan. Karena lafaz bismillah sangat-sangat penting sekali. Sangat-sangat penting untuk menetralisir adat kebiasaan kita sering menganggap asbab kita karena makan jadi kenyang. Adat kita nggak? Adat kebiasaan kita. Pola berpikir spiritual nggak begitu. Karenanya sejumlah ulama, khususnya ulama yang sudah wusul. Apa arti wusul? Bukan karena Allah dekat menyatu, bukan. Orang yang mengerti ilmu Allah, makrifatullah. Itu orang yang wusul. Menyebutkan bahwa bacaan bismillahirrahmanirrahim, semua makna Al-Quran disimpul kepada Al-Fatihah. Sementara surat Al-Fatihah disimpan di bismillah. Bismillah hurufnya 19, dalam satu huruf disimpan huruf ba. Sudah sedikit disimpan pula ba tuh. Sedikit ba. Karena itu khususnya semua ulama tasawuf menyingkat huruf ba. Bikana, makana, biyakunu, mayakunu. Sebab kekuatanku yang ada menjadi ada. Karena ba tadi. Dan karena hanya saya yang akan ada menjadi ada. Aduh pusing nih. Makan sebab kenyang juga antum sudah menggeser ketauhidan. Yakin? Sekolah di UIN bisa kita jadi ulama juga menggeser keyakinan. Yakin? Kok jatuhin orang aja ngajinya? Enggak. Anda menguatkan itikad akidah kita. Ya. Jadi semua kehidupan kita ada di bawah skenario Allah. Termasuk orang-orang yang sudah terpilih juga. Kalau lupa diulang dari tengah. Kata Rasulullah, bacaannya bismillahi awallahu wa akhirah. Pahamlah? Sampai ikhwan awal ngerti ya? Bismillahi awallahu wa akhirah. Tengah. Nah gini, semisal di tengah makan baru ingat, atau di tengah maaf atau apapun itu suruh baca. Contoh, mengapa setan-setan akan muntah ketika umat Islam mengucapkan bacaan bismillah. Dalam segala aktivitasnya diibaratkan seperti kehidupan manusia. Bacaan bismillah juga akan membuat setan merasa lesu, tidak tenang, bahkan muntah. Kenapa? Sebenarnya gini, maaf ya, setan itu sama seperti kita. Setan itu bentuknya, wujudnya ya kita. Nggak enak juga ngaji. Ya, kan biasa kalau sedang tidak punya uang pasti tidak tenang kan? Bener kan? Bener. Iwan ketawa dia. Belum punya istri, pasti nggak tenang terus kan? Betul kan Pak? Demam. Normal, tidak tenang. Kalau tidak makan, pasti lesu. Nggak tenang kan? Iya. Kalau belum ada batu, pasti nggak keren cincinnya. Nah, itu kan, nggak tenang dia. Dikejar terus. Benar kan? Nah, masa mau makan berdoa dulu? Aduh, bingung pula nih. Kalau wiridan terus nggak makan pasti lesu.
wirid, doa, ratusan. Nggak makan, pasti lesu kan? Betul kan? Kita sebagai muslim kan biasanya melakukan itu. Ketangkap maksudnya? Ya. Istimewanya bacaan bismillah, walaupun terpenggal, juga menjadi wirid, menjadi aurat, kebanggaan malaikat. Bangga itu malaikat, bahkan menghafalnya ribuan itu. Lalu kalau ada yang protes, tapi kan dia malaikat bukan manusia. Malaikat manusia apa bedanya di mata Tuhan? Sama-sama makhluk. Apa bedanya? Dalam pandangan Allah, malaikat juga tidak berkutik. Malaikat itu siapa sih? Makhluk kan? Betul kan? Bisa gitu karena kekuasaan Allah malaikat itu. Antum sehat karena memakai kekuasaan Allah. Pakai itu. Ini itikad. Aduh, ngeri-ngeri sedap nih Andung nyampein ini. Enggak, Andung menekankan dulu. Bukan apalnya. Makrifat ilmunya. Kalau ingin beres. Bisa begini antum semua itu karena kuasa Allah. Jadi malaikat nggak ada bedanya bisa begitu karena kuasa Allah. Jadi bukan karena makan kita menjadi kenyang, belum tentu. Kisah lainnya juga datang dari Fir'aun, renungkan. Tapi Fir'aun kekeh. Karena pakai alif. Gitu aja. Dikenal Raja Bengis, Raja Kejam. Rupanya Fir'aun juga mengamalkan ijazah hijab basmalah. Gak percaya. Karena Fir'aun bisa sesombong itu juga sebab punya ijazah bismillah. Maka ada dosisnya. Sebab Fir'aun paham kekuatan dunia adalah Allah. Kekuatan dunia adalah Allah. Ya. Makanya Fir'aun akhirnya beriman ujungnya. Walaupun imannya tidak diterima oleh Allah. Karena dia paham kekuatan alif yang disebut kekuatan X. Dia jadi Tuhan. Ngeri nggak? Tuh. Itu sebabnya arti bismillah dan maknanya agar selalu kita memahaminya. Minta izin dulu. Ini ada yang nggak baca, ada yang langsung ngamalin. Kita belum tuntas nih. Benar. Di situ ada penting. Andong capek tidak ingin terjadi hal-hal yang seperti beresiko. Kalau kita menggunakan alif asifatunnya tinggi, maka dia sudah jadi setan. Benar. Kita hanya punya bak. Mudah-mudahan kita dengan memahami ini bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Karenanya hijab basmalah perlu adab, perlu tata aturan. Ya. Pakai aja bahar deh. Jangan ini. Apalin dulu. Yakin ada yang ingin mengejar seperti Andung, bisa mempunyai karoma begini-begini dalam tarbiyah. Yakin, paham. Tapi yang duduk juga babak belur dulu. Benar. Masya Allah. Ini perlu Andung sampaikan ke titik pemahaman awal dari kalam Allah turun untuk kebaikan kita adalah bak. Ya. Mudah-mudahan antum mengamalkan ada restu dan antum memohon kepada mujid. Mujid itu guru di atas guru. Dapat izin untuk selanjutnya. Tidak semudah apa yang kita bayangkan mengamalkan itu dan tidak disepelekan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Banyak maaf, kita sambung ke bab 3. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi dapat koridor untuk mengamalkan. Andong minta hanya riyadoh amalan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.